Oke teman-teman, kembali lagi di podcast apa nih? Semakin pas ya? Podcast Semakin Pas. Nah, sekarang aku bersama salah satu perempuan yang sangat gokil banget ini ya. Ini mungkin apa ya? Seseorang yang sangat gokil di Lumajang ini. Mungkin bisa diperkenalkan siapa sih orang yang di samping saya dan beliau ini kesehariannya ngapain aja? Monggo untuk mbaknya ini, mbak atau ibu ini ya? Ya, ya Mbak, ya Ibu, ya mana-mana aja lah yang Mana-mana. uh, aduh. Namanya siapa nih? Namanya siapa dulu nih? Ya, nama saya Asih, ya Mas. Sehari-hari itu banyak yang manggil saya Miss Asih. Miss Asih. Iya, mungkin karena mereka sering melihat saya cas-cisus ke Inggris sama teman-teman dari berbagai negara yang datang kok masih tahu. Terus saya juga ngampu kelas sinau bahasa Inggris gitu kali ya. Untuk kesehariannya sendiri, Mbak Asih ini ngapain aja nih kesehariannya? Keseharian saya ya seperti pada umumnya perempuan, ibu rumah tangga di desa, ya masak, ya berkebun, ya beraktivitas beraktivitas di Omah Sinau Gesang seperti itu. Ngomong-ngomong, Mbak Asih ini adalah founder dari Oma Sinau Gesang. Nah, saya mau tanya nih, Oma Sinau Gesang itu apa sih, Mbak Asih? Omah Sinau Gesang. Mungkin dijelaskan secara spesifik atau lebih detail lah, gitu. Omah Sinau Gesang bahasa Jawa. Tahu pasti ya. Iya tahu. Wong Jawa. Wong Jawa pasti tahu ini teman-teman. Lah, Masa iya. nggak ngerti lah Wong Jawa ini. Ya, Omah Sinau Gesang, omah rumah untuk sinau, belajar urip ya, belajar hidup, kehidupan. Jadi Omah Sinau ini tempat kita untuk belajar apa saja yang sekiranya bermanfaat, berguna untuk hidup kita seperti itu. Oke. Untuk momen apa yang bikin Mbak Asih ini jadi apa ya? Jadi kayak greget untuk bikin Oma Sinau Gesang gitu. Kepikiran apa kok sampai akhirnya Mbak Asih mendirikan OGS ini? OSG. Sorry, OSG. Ya, sering disingkat kayak gitu. Momen apa? Jadi tahun 2015 itu saya dan keluarga memutuskan untuk pulang ke Gesang ya. Dari kami ada opsi-opsi apakah terus merantau atau pulang ke Gesang dan kami memutuskan untuk pulang ke Gesang. Setelah pulang ke Gesang, lalu timbul kebutuhan, keresahan untuk membuat sesuatu gitu ya. Maka yang muncul adalah ide membuat Omah Sinau Gesang itu. Terutama karena saya juga merasa butuh belajar lagi, butuh belajar gimana hidup sebagai warga di desa gitu ya. Karena kan sebelumnya kita tinggal di Bali, sebelumnya lagi ya. Berarti sebelum 6 tahun ada di podcast Bali. ini Mbak Asih ini melalang buana gitu kan. Ya, alhamdulillah. Oke Mbak Asih. Mungkin Oma Sinau Gesang ini untuk kegiatan-kegiatan sendiri itu apa sih Mbak Asih? Apa ya? Ya itu tadi program-programnya Oma Sinau Gesang itu apa aja? Kalau boleh saya tahu. Boleh. Boleh. Jadi program kita itu ada volunteerism. Menarik sekali. Volunteerism itu kita menggabungkan antara kegiatan volunteering dengan wisata. Lalu kita ada kebun permakultur, lalu kita ada Omah Sinau Ghost to School, kita ada cas-cis-cus ke Inggris, dan kita juga ada event pasar kebun. Pasar kebun. Untuk pasar kebun, untuk event-event tadi itu mungkin ya kayak pasar kebun itu diadain setiap apa sih namanya?
Kalau pasar kebun itu kita adakan setahun 2 kali di bulan Februari sama Agustus. Oh. Ya, kebetulan Februari itu anniversary-nya Oma Sinau. Kalau Agustus itu anniversary-nya NKRI ya. Iya. Iya, jadi kita ingin membuat enggak, maksudnya kalau untuk penyelenggaraannya itu sudah bisa kita pastikan di Minggu Legi. Oh, iya. pasti di Minggu Legi? Pasti di Minggu Legi. Oh, dan kalau boleh saya tahu apa ya Mbak sih? Something apa yang bikin beda mungkin dari apa ya pasar kebun ini, dari kegiatan atau event-event lain yang bikin apa ya sesuatu lah gitu? Apa? Yang mungkin membedakan dari event yang lain di sini adalah kita ingin agar event pasar kebun itu bisa menjadi satu model bagaimana kita membuat event yang tidak harus apa ya, tidak boros energi, tidak perlu sound system yang berlebihan, tidak perlu penggunaan listrik yang berlebihan ya, secukupnya aja. Jadi sound system itu secukupnya, dan juga kita ingin event pasar kebun itu minim sampah. Wow. Ya, atau kalau memungkinkan bisa zero waste gitu ya pada suatu waktu. Ya, kita ingin meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai, lalu juga yang kita tampilkan di situ adalah semua hal yang lokal, jadi makanan lokal, tapi vibes-nya global karena diikuti oleh teman-teman peserta volunteerism tadi. Oma Sinau kan punya program volunteerism yang alhamdulillah cukup diminati oleh teman-teman dari mancanegara. Wah, berarti bule-bule banyak Mbak sih ya? Iya, nah, betul. Buat teman-teman soalnya mungkin ini untuk apa ya? Event pasar kebun itu ada HTM-nya nggak Mbak sih? Atau berbayar nggak? Gratis. Gratis? Iya, tapi pengunjung harus bayar parkir. Ya, dan pengelolaannya itu kita serahkan kepada RT, RT RW di lingkungan kami. Keren-keren. Mungkin teman-teman yang mau merasakan apa ya, vibe atau kegiatan-kegiatan yang menarik teman-teman, bisa langsung aja pantau kegiatan-kegiatan atau event-eventnya Oma Sinau Gesang. Tadi itu pasar kebun bulan apa Mbak sih? Agustus sama November ya? Februari sama Agustus. Februari sama Agustus teman-teman. Nah, bisa dipantauin ya. Terus mengenai program tadi tuh kayak kepikiran Capcicus Kemenggres. Itu kegiatan apa Mbak sih? Capcicus Kemenggres itu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak, kepada anak-anak muda dan juga warga yang ingin Capcicus Kemenggres dengan native speakers, dengan bule-bule. Iya. Wow, menarik banget teman-teman. Iya. Apa ya? Belajar bahasa Inggris langsung sama bulenya langsung. Iya, gitu ya, terutama untuk bicara ya, untuk speakingnya. Ya? Betul. Karena kan ini yang seringkali menjadi tantangan kita. Banyak di antara kita itu sebenarnya sudah punya banyak sekali kosakata, tapi masih bingung bagaimana menggunakannya dalam percakapan, dalam komunikasi. Nah, kita kasih kesempatan ini kepada siapapun yang mau datang setiap hari Minggu. Jadi kalau untuk anak-anak SD itu jam 9 sampai jam 11, lalu kalau untuk anak-anak muda atau umum ya mahasiswa itu sore jam 3 sampai jam 5 sore. Wow. Jadi itu momen untuk bisa Capcicus Kemenggres dengan teman-teman dari berbagai negara. Jadi sudah ada 60 orang dari 24 negara berbeda. Wow, gokil teman-teman. Ini Lumajang punya Oma Sinau Gesang ini sangat keren teman-teman. Apalagi dengan program-programnya yang sangat luar biasa. Mungkin apa ya, Mbak Ase ini pernah nggak sih kayak berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lain yang ada di Lumajang gitu? Harus ya. Jadi kolaborasi itu adalah kunci bagaimana kita bisa terus bertumbuh dan berdampak gitu.
karena ya itu satu-satunya cara supaya kita bisa terus ada semangat ya, karena terutama dengan komunitas ya, terutama dengan komunitas yang sevisi dengan kita, karena kalau mengharapkan dari para pihak yang seharusnya mendukung inisiatif seperti ini, rasanya memang masih kurang ya, masih minim, sehingga kita perlu menggalang kekuatan, menggalang solidaritas di antara sesama komunitas. Betul. Wow, gokil banget. Nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh Oma Sinau Gesang kepada masyarakat itu apa sih kira? Nilai-nilai atau apa ya? Ya nilai-nilai untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi tagline atau slogan Oma Sinau Gesang adalah more local, more global. Nah, diingat-ingat teman-teman. More lokal, more global. Ya. Artinya apa Mbak? Semakin lokal, semakin global. Wow, gokil banget. Itu bisa yang ditanamkan sama apa? Masyarakat sekitar ya, Mbak ya? Betul, karena dengan hadirnya teman-teman dari berbagai negara ke tempat kita ingin mendemonstrasikan terutama ke anak-anak, ke generasi muda, bahwa seluruh kelokalan kita itulah yang menjadikan kita unik, menjadikan kita itu spesial gitu ya. Dan ini penting karena misalnya ada 3 hal yang kami selalu ingin gaungkan. Eat fresh, eat local, eat healthy, ya. Lalu kemudian stop plastic pollution, dan juga bagaimana sebenarnya kita punya peluang untuk bisa berkontribusi terhadap global warming. Kita bisa berkontribusi untuk mengurangi global warming, pemanasan global, betul. Dengan salah satunya tadi, eat local, eat fresh, eat healthy. Karena makan makanan yang lokal, yang sehat ya, dan fresh, itu sebenarnya kan cukup tersedia di sekitar kita. Cuman kadang-kadang mindset kita aja yang belum bisa untuk mengapresiasi hal itu semua. Betul. Nah, kehadiran teman-teman dari berbagai negara tadi, harapan kita itu bisa semakin menggugah gitu loh. Menggugah ke anak-anak kita, ke generasi muda kita, yang mungkin selama ini justru sebaliknya, mereka nggak menganggap istimewa. Masih denial nggak sih Mbak? Iya. Untuk biasanya kan anak muda itu kebanyakan sekarang malu-malu Mbak sih untuk apa ya? Kelokalan itu agak malu-malu gitu loh. Malu-malu ya. Malu-malu. Padahal kira-kira itu? Nggak tahu Mbak sih, kalau aku sendiri kayak lokal lebih asik menurut saya ya daripada kayak budaya-budaya yang asing mulai ke sini gitu. Mungkin banyak budaya asing oke lah ya, tapi ya kita sebagai warga lokal jangan sampai hilang lokali lah daripada asingin, ngerti nggak sih? Iya, iya, iya. Berarti sih gitu. Kalau menurutku teman-temanku sendiri juga kalau bahasa-bahasa lokal itu kayak kurang lah katanya, kayak enggak zaman namamu itu ngono mesti Mbak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Dan mungkin aku mau menanyakan nih Mbak Sih. Perihal konsep atau model ya dari Oma Sinau Gesang ini apa sih? Apa memilih konsep social enterprise? Oh oke. Jadi dalam menjalankan kegiatan, aktivitas kita menerapkan prinsip social enterprise. Karena kita kan harus memikirkan bagaimana keberlangsungan, bagaimana kita bisa mengembangkan ide-ide dan gagasan, dan tentunya itu butuh sumber daya ya, butuh finansial ya untuk mendukung itu semua. Untuk itu Oma Sinau juga mengembangkan enterprise, mengembangkan kewirausahaan sosial khususnya di bidang pariwisata. Ya, di bidang pariwisata agar kita bisa memastikan keberlanjutan dari semua hal yang kita kerjakan. Wow, keren banget nih. Dan kalau boleh tahu sumber utama apa nih? Sumber pemasaran utama Oma Sinau Gesang nih
dari mana Mbak Asih agar tidak bergantung pada apa ini? Pada pondasi apa gitu? Maksudnya sumber pemasukan utama dari Om Sinau Gesang sampai berdiri ini apa yang dilakukan Om Sinau Gesang ini? Terus terang kita masih struggling juga untuk bisa mendanai program-program kita. Jadi sejak 2016 sampai sekarang, tahun depan kita masuk 1 dekade Om Sinau Gesang. Wah, 10 tahun teman-teman, 10 gokil. tahun, itu kita masih struggling untuk kita bisa survive. Jadi masih cukup bergantung dari donasi. Dari saya sendiri, sekeluarga adalah donatur utama Om Donatur Sinau. wow. Sebagai founder nih juga sebagai donatur ya teman-teman. Ya, dan dibantu oleh banyak sekali juga teman-teman yang percaya dengan visi kita, teman-teman volunteers ya, baik dari lokal maupun dari warga global gitu ya, yang tergerak untuk ikut membantu seperti itu. Tapi harapan kami pada tahun mendatang kita bisa lebih mengembangkan kewirausahaan sosial di bidang ekowisata tadi. Jadi 1,5 tahun ke belakang program volunteerism Om Sinau cukup memberi kami harapan. Jadi ternyata program semakin lokal semakin global itu bisa diterima, dinikmati oleh teman-teman dari berbagai negara tadi, dan kita punya peluang untuk bisa scale up program volunteerism tersebut, sehingga mungkin tahun depan kita bisa membuat paket-paket wisata untuk teman-teman mancanegara seperti itu, dan ya insya Allah kita berpeluang untuk bisa terus mengembangkan kewirausahaan sosial yang bisa berdampak tidak hanya mindset, dampak inklusi, tapi juga berdampak secara ekonomi kepada banyak pihak gitu ya. Mengenai program edutourism sama volunteerism, pasti kan melibatkan banyak relawan asing Mbak Asih atau bule-bule lah. Yeah. Gimana caranya Mbak Asih ini untuk menjaga agar budaya lokal tetap terjaga Mbak Asih? Sebenarnya kenapa kita diminati oleh teman-teman asing, teman-teman bule, ya justru karena kita menjaga, karena justru kita menawarkan semua hal yang lokal tadi. Jadi saya menawarkan ke mereka untuk makan polo pendem setiap hari, kukusan ya kan, jangan kelor, kemudian seni budaya lokal kita ya, tari tradisional dan sebagainya. Justru itu yang membuat mereka tertarik. Jadi dengan mengembangkan program volunteerism itu, justru itu adalah cara kami untuk kemudian menjadi semakin lokal, karena udah terbukti semakin kita melokal semakin global. Betul. Mungkin Mbak Asih boleh kasih tahu apa ya kegiatan yang dimaksud melokal itu seperti apa Mbak Asih? Mungkin Mbak Asih pernah ngajak bule kemana dan melakukan aktivitas apa gitu? Sebenarnya ya aktivitas keseharian saya aja. Jadi kita bangun pagi, lalu ke pasar ya, ke pasar tradisional, belanja, lalu kemudian kita berkebun, memanen hasil kebun, dan mengolahnya, terus dimakan bareng. Nanti kita juga bersosial dengan berkegiatan seni budaya lokal tadi, misalnya bermain gamelan, atau kemudian sinau nari tradisional. Kita kemudian jalan-jalan keliling desa, ya termasuk keliling Lumajang juga, berwisata ke tempat-tempat wisata alam yang ada di Lumajang. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi kayaknya kegiatan-kegiatan kayak gitu yang
bikin bule-bule ini makin apa ya? Makin greget gak sih Mas? Kayak melihat mungkin pasti di sana kan nggak ada yang kayak gini kan. Jadi apa ya? Hal yang lokal itu semakin diminati oleh bule sebenarnya Mas ya. Iya betul. Jadi misalnya mereka itu sangat bangga loh, sangat bangga dengan kegiatan berkebun yang mereka kerjakan. Jadi mereka akan flexing ke teman-temannya. Ini loh, hari ini aku makan polo pendem, hari ini aku makan degan, terus hari ini aku jabuti bayem, hari ini aku nanam sayuran dan sebagainya. Itu hal-hal yang hal-hal yang mereka banggakan. Itu adalah konten-konten yang menurut mereka layak untuk dipamerkan. Wow. Jadi flexingnya kayak gitu. Teman-teman. Sementara sebaliknya kalau betul teman-teman. Teman-teman flexingnya gaya-gayaan kan. Aku ndek kafe iki bule iki bercocok tanam. Mesti kayak apa jenenge lek karene jebol-jebol pohong Mas ya. Jebol pohong, mangan degan ngono iku wis termasuk flexing. Masa awakmu isin rek dadi wong sing berkebun ngono iki. Iya. Ya, jadi kita seneng ya memfasilitasi interaksi, sharing perspektif ya. Jadi bagaimana Gen Z dari Eropa misalnya, di sini ya. mereka kan ternyata untuk untuk bisa makan polo pendem, makan makanan yang fresh, yang lokal, yang sehat seperti itu kalau dia di negaranya sana tidak terjangkau, agak mahal gitu loh buat mereka. Malah mahal kayak gitu Mas. Jadi lifestyle yang seperti itu lifestyle yang mahal. Oh, padahal di sini apa ya kasarannya gampang Mas untuk petik-petik kan gampang. Petik-petik itu gampang. Jadi kenapa kemudian mereka cenderung mengonsumsi makanan cepat saji? Ya mungkin karena mereka merasa bahwa itu lebih terjangkau buat mereka. Nah, kenapa kita justru tidak mengoptimalkan itu? Dan banyak yang ternyata cuman karena mindset tadi ya, karena malu aja. Padahal kenapa harus malu? Justru ini tuh yang lebih baik juga untuk tubuh kita dan juga berdampak loh. Lifestyle kita itu bisa punya dampak untuk kesehatan dan juga untuk sekeliling kita. Kalau kita banyak mengonsumsi hal-hal yang mengonsumsi makanan yang diproduksi yang diproduksi oleh petani-petani kita sendiri kan otomatis kita ngelarisi petani lokal kayak gitu banget. Jadi teman-teman lek mbok kira lifestyle sing sangar iku kayak bule-bule sing mari prestasi fancy iku salah teman-teman. Mereka sebenarnya iku mangan polo pendem teman-teman. Indonesia. Mangan polo pendem itu termasuk hal yang apa ya? Larang rek. Iku larang, ndak iso di apa ya dalan wong bule teman-teman. Jadi kalian harus bersyukur dan ayo rek mangan polo pendem, mangan kukus-kukusan. Iya, sego jangan kelor, itu istimewa teman-teman. Jadi ini kan nggak malah mangan spaghetti ya, wong mereka yang mangan jangan kelor ya pasti. Iya benar. Oke, untuk event tadi balik lagi ke event yang terkebun. Kan rutin digelar setiap 1 tahun 2 kali. Iya. Nah, seberapa besar sih dampak bagi UMKM atau warga sekitar nih Mas? Kalau secara jumlah memang belum banyak ya. Saat ini kita baru bisa menjangkau sekitar 10 sampai 15 pelapak. Pelapak atau tenan tadi. Dan harapan kita namun 10 sampai 15 ini pun sesuatu yang kita syukuri, kita rayakan gitu. Kita seneng lah karena nggak mudah untuk mengajak warga mengikuti konsep yang kita coba tawarkan ya, mungkin ini kan. Tabu mungkin ya bagi mereka ya Mas. Iya, karena butuh proses juga untuk meyakinkan mereka bahwa makanan-makanan lokal lalu kemudian disajikan dengan kemasan alami gitu ya,
Karena bagi sebagian warga ini, bagi sebagian tenan pada awalnya, mereka merasa sekarang kan sudah zamannya semua serba dikemas dengan plastik sedemikian rupa. Terus nanti kalau kita kemas dengan daun pisang, apa ada yang berminat dan seterusnya gitu kan? Apa nanti enggak apa namanya? Apa nanti masih menarik gitu ya? Apa nanti enggak bikin repot dan sebagainya. Jadi itu juga butuh proses dan kita bersyukur 10 sampai 15 orang ini sudah teredukasi lah. Meskipun masih harus terus kita tingkatkan. Jadi target kita itu ke depan pasar kebun itu benar-benar tidak ada lagi gelas plastik yang dipakai ya, plastik sekali pakai misalnya. Karena ya ini memang kan sesuatu yang tidak mainstream kan. Karena kan kayak sudah umum gitu penggunaan plastik gitu sehingga ya memang kita harus terus berproses gitu. Betul. Mungkin dari hal kecil kayak mengurangi sampah plastik, terus mengurangi apa ya, makan makanan yang apa ya, junk food mungkin bisa bilang pasti ya. Iya, jadi makanannya itu memang harus makanan yang lokal ya, Fresh, makanan tradisional, gitu ya. betul. Dan harapan kita penggunaan bahan-bahan kimia juga nggak ada lagi ya, pewarna, pemanis buatan dan sebagainya. Jadi benar-benar bahan-bahannya itu bahan-bahan yang real tadi ya, yang berkualitas ya. Apakah ada ini Mbak sih kisah atau Mbak Asih pernah mungkin di pasar kebun kan ada tenan, pernah nggak tenan itu kayak merasa Sun Mbak Asih wis dijak cari samping atau pengalaman baru ini, pernah nggak menerima komentar kayak gitu Mbak Asih? Ya, itu salah satu hal yang membahagiakan. Senang pasti Mbak Asih ya? Senang, karena kan mereka ini kan nggak selalu dapat kesempatan diajak untuk tampil di event-event ya kan, karena mereka kan bukan nyonya-nyonya dari pemangku kepentingan ya. Misalnya mereka ya memang ibu-ibu UMKM pedagang gitu iya yang memang sehari-hari juga berjualan. Jadi di pasar kebun itu kan mereka bisa ketemu sama anak-anak komunitas, ketemu sama bule-bule ya kan. Jadi itu ada suasana berbeda. Selain tentu ada dampak ekonomi yang mereka mulai rasakan ya. Tapi juga ada kegembiraan tadi sendiri ya Mbak Asih. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin ya ini mungkin Februari ya Mbak Asih ya. Ya, Februari. Mungkin sini yang nonton nanti ini bakal tanya pada Januari teman-teman. Yang mau gabung atau mau ikut berjualan di acara pasar kebun, syaratnya apa, Mbak Asih? Ya, jadi untuk saat ini memang kita masih berfokus pada 10-15 tenan yang sudah ya, yang sudah sejak awal bergabung. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau memang teman-teman ada yang punya produk yang menarik teman-teman ya, mungkin nanti bisa ditawarkan juga dan nanti harus gabung dulu di komunitas pelapaknya ini. Oh, betul. Ada komunitas juga untuk pelapaknya? Iya. Wow. Ya mereka bikin grup lah sendiri, gitu. Ya. Seperti paguyuban di WhatsApp grup gitu dan juga mereka secara berkala juga bertemu, lalu kemudian ya mereka juga terlibat dalam proses-proses mempersiapkan eventnya seperti itu. Aku mulai penasaran sih masalah pasar kebun. Itu di dalam situ acaranya rangkaiannya tuh apa aja Mbak Asih? Apa cuman kayak bazar aja atau kayak ada sesuatu yang beda lagi beda nih dari kegiatan-kegiatan yang lain gitu? Ya, jadi selain ada festival makanan tadi ya, festival local food, kita juga ada pentas budaya ya. Pentas budaya ini mewadahi teman-teman terutama pelaku seni tradisional ya untuk menampilkan
kreasinya maupun juga anak-anak muda yang punya kreasi apapun itu ya. Selalu ditampung sama Iya, lokal, kesenian tradisional maupun kesenian modern atau kreasi Dari teman-teman gabungan komunitas antara ya? keduanya. Ya, antara komunitas. Lalu juga ada piknik buku. Ya, kita berkolaborasi dengan teman-teman Majang Buku misalnya. Oh, di Lumajang ada komunitas juga. Iya, betul. Ada komunitas literasi Majang Buku. Nah, mereka itu aktif menggelar piknik buku. Nah, biasanya kalau ada pasar kebun, kita ajak mereka untuk piknik bukunya itu dilakukan di pasar kebun. Wow, teman-teman ini kegiatannya sangat positif. Ya kali teman-teman nggak support kegiatan-kegiatan yang se-cute dan se-keo ini teman-teman. Mungkin teman-teman Februari harus hadir teman-teman di acara pasar kebun yang diadakan oleh Oma Sinong Gesang. Biasanya, oh ya tadi lupa Mbak Asih. Oma Sinong Gesang ini lokasinya di mana Mbak Asih? Lokasinya di Dusun Kebonan di Desa Gesang, Kecamatan Tempe. Kabupaten Lumajang teman-teman. Betul. Dan apakah Rumah Sinong Gesang ini menyediakan pendidikan non formal atau sejenisnya Mbak Asih? Ada nggak? Pendidikan non formal, maksudnya memang kegiatan-kegiatan di Omah Sinau itu pada dasarnya adalah kegiatan sinau ya. Sinau non formal. Okay. Sinau itu kan bentuknya tidak harus dalam ada bentuk buku gitu kan, tidak harus ada buku kan Mbak Asih? Tidak harus ada buku atau bentuknya itu tidak harus seperti belajar mengajar ya, formal kayak di sekolah gitu enggak, tapi lewat interaksi, lewat ngobrol-ngobrol ya, betul banget. lewat diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu sih yang ingin kami fasilitasi di Omah Sinau Gesang itu terutama. Oke, untuk Rumah Sinau Gesang pasti banyak teman-teman volunteer dari luar ya. Apakah ada yang sampai mereka ini habis volunteer di sini terus ngoleng jenengan lagi kayak mungkin karena bahasa Indonesia aku pengen kesana lagi gitu. Ada kecanduan nggak dengan volunteeran Rumah Sinong Gesang itu? Alhamdulillah ada yang sudah datang lebih dari 1 kali. Itu ada dari Belanda, misalnya dia Juli 2024 kan ke sini. Terus pas ada pasar kebun di bulan Februari tahun lalu, tahun ini, Februari tahun ini dia datang lagi. Ada juga dari Malaysia, dia udah datang 2 kali seperti itu. Dan ada juga kemarin dari Prancis, dia udah ke sini pada bulan November ya. November kemarin. Terus dia berencana tahun depan pengen mau kesini lagi. Itu teman-teman, orang bule aja kecanduan dengan kelokalan yang ada di Lumajang ya. Masuk kalian nggak mencari kelokalan yang ada di Lumajang, kekalanya itu teman-teman. Dan mungkin apa Mbak Asih? Mbak Asih ada apa ya? Petuah atau something kata-kata untuk anak-anak muda mungkin ya. Monggo untuk masalah kelokalan nih. Ya, singkat aja mungkin ya, more lokal, more global. Semakin lokal, semakin global. Nah, itu teman-teman, itu adalah salah satu tagline-nya Omah Sinong Gesang yang itu sangat luar biasa teman-teman, artinya ya, semakin melokal ya, semakin global gitu ya Mbak Asih. Betul. Dan aku mau tanya lagi nih Mbak Asih, sejauh ini Rumah Sinong Gesang ini udah mendapatkan apresiasi yang tinggi nih untuk dari perjalanan Rumah Sinong Gesang yang mulai dari tahun berapa Mbak sih? 2016 sampai sekarang yang hampir 1 dekade, tahun depan teman-teman itu sudah mendapatkan apa nih, pencapaian apa yang menurut Mbak Asti udah wow di 10 dekade ini gitu? Apa ya? Ya sebenarnya kita masih survive dan kita masih punya semangat untuk terus melakukan apa-apa yang sudah kita kerjakan dan apa namanya, kita tidak kehilangan semangat aja, itu sesuatu yang menurutku sudah layak untuk
untuk disyukuri lah. Jadi ya Umat Sinau Gesang bersyukur sekali bahwa kami masih survive, kami masih dipercaya oleh banyak sekali pihak dan kita dipertemukan dengan banyak sekali orang-orang baik ya, banyak sekali orang-orang baik yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan Omah Sinau Gesang. Aku tadi iseng lihat di Instagram sih Mbak Ase. Kayaknya itu ada yang bikin aku penasaran. Omah Sinau Gesang itu mengajak bule untuk mengunjungi salah satu sekolah SLB untuk melakukan kegiatan batik membatik. Itu di mana Mbak Ase? Di sini, di Pasirian, Di Pasirian. sini. Iya. Itu gimana? Apa ya? Kegiatannya apa aja di situ? Iya, jadi Omah Sinau Gesang itu kan punya program Omah Sinau Gesang Goes to School. Nah, melalui program ini kita ingin berkunjung ke sekolah-sekolah yang punya kegiatan menarik ya. Salah satunya adalah ini Ekoprint. Oh, wow. Di SLB Pasirian itu mereka punya kegiatan untuk memberdayakan siswa-siswinya yang sudah memberdayakan siswa-siswinya yang sudah selesai sekolah. Jadi berarti alumni-alumni situ? Alumni, ya. Terutama untuk Ekoprint ini dikerjakan oleh teman-teman tuli. Wow. Iya. Dan mereka punya galeri juga. Jadi teman-teman dari luar ini bergabung ke sana, ikut sinau gimana caranya membuat Ekoprint. Dan kemudian kita ajak ke galeri, mungkin mereka berminat untuk beli produknya ya, untuk dipakai sendiri atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh kepada keluarganya. Jadi harapan kami ya dengan kegiatan kecil ini kita bisa ikut bantu mempromosikan produk-produk lokal ya dari teman-teman. Wah, aku baru tahu kalau di Pasirian ini ada ada sekolah yang ternyata punya galeri untuk membuat batik Ekoprint. Iya. Sangat gokil menurut aku. Nggak hanya Ekoprint sih, mereka juga bikin batik cap. Cap cantik juga ada. Canting mungkin ada ya, saya harus cek lagi. Tapi yang sering saya lihat itu Ekoprint, lalu kemudian batik cap, lalu ada juga karya-karya pernak-pernik handicraft yang dibuat oleh siswa-siswi di sana juga. Jadi bikin anting, kalung, bikin hiasan, tas dan. Oh, jadi itu bisa buat oleh-oleh bule-bule itu tadi kalau volunteer ke sini ya Mbak Sia? Ya? Iya, ini oleh-oleh yang bermakna. Jadi nggak cuman kualitas produknya yang memang bagus ya, enak dipakainya, tapi juga punya story gitu. Wow. Ya, betul banget ya. Dan mungkin Mbak Sia kan mengajak bule-bule untuk kesana kemari kan pastinya kan. Mungkin teman-teman yang di sini ada kegiatan yang menarik atau teman-teman punya komunitas yang menarik, pengen banget didatangi oleh bule, apakah bisa Mbak Ase untuk berkolaborasi sama Omah Sinau Gesang? Bisa, itu bisa kita diskusikan ya. Kita kan udah ada beberapa MOU dengan sekolah-sekolah di Lumajang yang punya program bilingual terutama, misalnya dengan dengan MTS di Bades, lalu juga dengan Sekolah Nasional 3 Bahasa. Di mana? Oh, di Lumajang. Oh, iya. Ya, karena mereka itu adalah sekolah moderasi beragama di Kabupaten Lumajang. Pertama ya? Satu-satunya kayaknya di Lumajang. Satu-satunya ya. Apa tantangan yang selama ini Mbak Ase hadapi ini? Selama hampir 1 dekade mungkin. Untuk Omah Sinau Gesang supaya tetap kokoh dan tetap hantam terus Mbak Ase. Apa tantangan terbesarnya Mbak Ase? Tantangannya ya banyak pastinya ya. Tantangannya banyak. Misalnya kita belum menjadi prioritas. Misalnya apa-apa yang kita kerjakan itu belum menjadi prioritas bagi sebagian besar pemangku kepentingan. Ya.
Tapi kita nggak mau terfokus pada tantangan-tantangan itu ya. Kita mau fokus aja pada peluang, pada potensi ya. Ya wis kita jadikan tantangan ini sebagai cambuk untuk terus berkreativitas. Betul. Wow, keren banget. Pasti nggak gampang ya Mbak Asia. 10 tahun bikin Rumah Sinawang Gesang pasti banyak struggle yang luar biasa tentunya pasti ya. Ya. Dan Rumah Sinawang Gesang ini apakah mungkin ini di Gesang ya Mas ya? Apakah bisa diterapkan mungkin teman-teman dari komunitas lain atau di desa lain pengen bikin something kayak Rumah Sinawang Gesang gitu? Apa bisa kira-kira mereka untuk menerapkan kegiatan-kegiatan kayak gitu Mas ya? Menurut saya sangat bisa ya. Makanya salah satu misi dari Omah Sinau Gesang itu juga pengen kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan ini kemudian menjadi mainstream. Maksudnya dikopi oleh banyak komunitas yang lain, itu akan semakin bagus. Karena dengan begitu maka kita akan sama-sama ya, bersama-sama bisa membangun kelokalan itu tadi ya Mas ya? Iya, membangun ekosistem betul. ekosistem dari kreativitas yang karena kan sebenarnya kerja-kerja kreatif di Kabupaten Lumajang kan mungkin masih karena ini kan hal yang abstrak. Iya betul banget. Jadi kan banyak yang masih kesulitan untuk bisa menghargai karena kan nggak berwujud kan. Iya, betul, kerja-kerja kreatif seperti ini. Mereka mungkin akan lebih mudah mengapresiasi hal-hal yang nampak, yang bersifat material. Betul banget. Makanya ini butuh kolaborasi antara komunitas untuk kita bisa membangun ekosistem dari kreatif ekonomi ya. Betul kita bisa bilang seperti itu. Jadi ini butuh kerja bersama supaya kita semua bareng-bareng bisa terus tumbuh. Wow. Iya, bisa saling menguatkan. Oke Mbak Asih. Mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan atau seterusnya nih ya. Apa sih keinginan Omah Sinawang Gesang dan Omah Sinawang Gesang ini pengen dikenal sebagai apa? Omah Sinawang Gesang ingin dikenal sebagai komunitas yang membumikan semakin lokal, semakin global. Jadi kita ingin agar anak-anak muda ya, generasi mendatang itu bangga dengan kelokalannya. Anak-anak muda generasi mendatang itu mau eat lokal, eat fresh, eat healthy, bangga dengan kesenian tradisional, kesenian lokalnya, dan kemudian juga mampu untuk menciptakan hidup dan penghidupannya dari segala kelokalannya tersebut. Wow. Semoga harapan-harapan Omah Sinawang Gesang itu terwujud dan semoga hal-hal baik yang dibuat oleh Omah Sinawang Gesang berjalan dengan baik, dengan mulus dan makin banyak apresiasi tentunya Mbak Asih. Dan mungkin satu kali lagi pesan-pesan untuk anak muda yang masih malu-malu dengan kelokalan dan masih ragu untuk membangun suatu ekosistem atau komunitas yang untuk mengulik-ngulik kelokalan Mbak Asih. Apa itu? Ada sebuah pesan-pesan nggak untuk mereka? Iya, nggak perlu malu ya, nggak perlu malu. Justru kita harus bangga sebenarnya dengan kelokalan kita. Setidaknya Omah Sinawang Gesang sudah membuktikan bahwa dengan segala kelokalan kita itu justru menjadi sangat spesial di mata dunia global ya. Setidaknya teman-teman dari 24 negara yang datang dan tinggal mengalami segala kelokalan yang kita tawarkan itu sangat-sangat terkesan, dan kemudian mereka dengan sukarela menggetok tularkan
pengalaman mereka ya, apresiasi mereka kepada teman-temannya, kepada jejaringnya, dan insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi mungkin anak-anak muda dari berbagai negara yang ingin bersama-sama dengan kita merayakan kelokalan kita. Wow, gitu teman-teman. Dan mungkin dari podcast hari ini yang kita bisa dapat banyak hal-hal yang menarik di sekitar kita teman-teman, dan banyak hal-hal yang bisa kita ulik, yang bisa kita banggain. Dan terutama buat teman-teman yang masih muda-muda, Gen-Z yang mager-mager, ayo teman-teman ulik kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang membangun teman-teman, apalagi untuk hal yang lokal gitu. Dan tentunya dengan adanya Ormas Sinarung Gesang, teman-teman bisa mengicipi program-program yang ada di Rumah Sinarung Gesang, terutama tadi untuk yang pengen belajar bahasa Inggris. Mungkin teman-teman ada yang pengen jadi pramugari, kan butuh tuh bahasa Inggris. Teman-teman bisa langsung aja ke Ormas Sinarung Gesang ya Mbak Se. Iya. Setiap weekend teman-teman pada hari Minggu. Untuk yang kalangan anak-anak atau SD itu pagi, kalau yang remaja atau umum itu sore ya Mbak? Ya, sore. Ya. Dan mungkin juga teman-teman bisa merasakan kegiatan atau event yang sangat culture banget teman-teman. Itu ada pasar kebun yang dilakukan setiap minggu lagi Mbak sih. Setiap minggu lagi. Yaitu tahun 2 kali pada bulan Agustus sama Februari teman-teman. Di situ banyak hal yang melokal seperti makan makanan lokal Lumajang atau kegiatan-kegiatan kesenian Lumajang atau produk-produk lokal dari Kabupaten Lumajang. Tentunya di situ banyak teman-teman bule atau teman-teman dari mancanegara yang hadir di situ teman-teman. Mungkin cukup ini aja mungkin Mbak Ase ya. Ini kalau dia mau ngomong masih banyak banget sebenarnya, tapi mau nggak mau kita tutup. Terima kasih Mbak Ase untuk kedatangannya di podcast Semakin Pas. Semoga kita sama-sama bisa bertemu di kesempatan yang luar biasa lain-lainnya gitu. Amin. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke podcast Semakin Pas. Semakin Pas ya. Nah, gitu. Semoga podcast Semakin Pas terus maju, terus berkembang, semakin banyak viewersnya. Amin. Mungkin untuk penutupan kita bisa ucapin slogannya dari Rumah Sinarung Gesang yang mau lokal mau global. Oke. Satu yuk. Mungkin ke situ Mbak Ase. Situ apa sini teman-teman? Oke, yang Mbak Ase ke sini saya ke sana ya. Oke. Yeah. 1, 2, 3. Rumah Sinarung Gesang, More lokal, more global. Terima kasih teman-teman. Oh iya. Terima kasih.